Perkenalkan, nama saya Safina Zafira dari kelas IAT 4D akan membawakan materi yang berjudul Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Langsung saja kita masuk ke materinya. Let's check it out. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang Kitab Al-Muwatta, ada baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Imam Malik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Imam Malik ini merupakan pendiri dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki yaitu mazhab kedua dari 4 mazhab fikih yang ada dalam Sunni. Imam Malik bernama lengkap yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Husail bin Amr bin Al-Haris Al-Asbahi Al-Madani. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dari Dusun Zu'asbah. Dusun Zu'asbah itu sebuah dusun yang ada di kota Hamyar dari jajahan negeri Yaman. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah dari sepasang suami istri. Ayahnya bernama Anas bin Malik dan ibunya bernama Aliyah binti Suraik al-Aziyah dari kabilah Al-Yamaniyah. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi di kota Madinah dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Imam Malik menikah dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu 3 anak laki-laki yang bernama Muhammad Abdullah, Muhammad, dan Yahya. Dan kemudian 1 anak perempuan yang bernama Fatimah yang mendapat julukan Ummul Mukminin. Kemudian pembahasan kedua mengenai rihlah ilmiah dan gurunya Imam Malik. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah, yang mana pada masa itu masih ada beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Ansor dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterima Imam Malik itu adalah Al-Quran, yaitu beliau mempelajari gimana sih cara membacanya, memahami makna dan tafsir Al-Quran. Imam Malik juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain hafal Al-Quran, beliau ini juga mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli hadis. Kemudian di antara guru-gurunya Imam Malik yang terkenal yaitu ada Robi'ah Ar-Ra'i bin Abi Abdurrahman Furuh Al-Madani yang wafat pada 136 Hijriah. Robi'ah ini gurunya Imam Malik pada masa waktu beliau kecil yang ngajarin Imam Malik tentang ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Dan ada 12 riwayat hadis yang diriwayatkan dari beliau. Kemudian ada Ibnu Hurmuz Abu Bakar bin Yazid yang wafat pada 147 Hijriah. Imam Malik berguru kepada Hurmuz selama kurang lebih 8 tahun dalam mempelajari ilmu kalam, ilmu i'tiqad dan ilmu fikih dan mendapatkan 54 sampai 57 hadis dari beliau. Kemudian ada Ibnu Syihab Al-Zuhri yang wafat pada 124 Hijriah. Imam Malik meriwayatkan 132 hadis dari beliau dengan rincian 92 hadis musnad dan yang lainnya hadis mursal. Dan juga masih banyak guru-guru Imam Malik yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Pembahasan selanjutnya ada tentang karya-karya Imam Malik dan penilaian ulama terhadap beliau. Karya-karya Imam Malik diantaranya ada Kitab Al-Muwatta yang akan kita bahas di sini. Kemudian ada Kitab Aqdirah, kemudian ada Kitab Nujum, Hisab Madar Az-Zaman, Manazilul Qamar, Kitab Manasik, Kitab Tafsir Li-Gharibil Quran, ada Ahkamul Quran, ada Al-Mudawwanah Al-Kubra, ada Tafsir Al-Quran, ada Kitab Masa Islam, ada Risalah bin Ma'ruf Ghassan, ada Risalah ila Al-Lais, dan Risalah ila Ibn Wahab. Nah, mengenai pandangan ulama terhadap Imam Malik, ulama-ulama besar yang hidup semasa dengan Imam Malik ataupun setelah masa tersebut semuanya setuju tentang keunggulan Imam Malik. Salah satu dari penilaian beberapa tokoh terhadap Imam Malik yaitu ada penilaian dari Ahmad bin Sholih berkata, "Saya tidak mengetahui ada orang yang dalam menyeleksi manusia dan ulama lebih berhati-hati dari Imam Malik." Wah, subhanallah. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Al-Muwatta atau Muwatta Malik merupakan kitab hadis sekaligus fikih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Merupakan salah satu kitab dari Kutubut Tis'ah, yaitu 9 kitab hadis utama di kalangan Sunni. Mengenai latar belakang penyusunannya, kitab ini ditulis oleh Imam Malik atas anjuran Khalifah Al-Mansur ketika mereka bertemu saat melaksanakan ibadah haji.
Tetapi di samping Imam Malik terinisiatif dari usulan Khalifah Ja'far al-Mansur, sebenarnya Imam Malik sendiri mempunyai keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama. Nah, kitab Al-Muwatta ini disusun selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Terkait isi dalam kitab Al-Muwatta, kitab ini menghimpun hadis-hadis Nabi, pendapat sahabat, qaul tabi'in, ijma' ahlul Madinah, dan pendapat Imam Malik. Hadis-hadis dalam kitab Al-Muwatta ini berjumlah 1720 buah hadis. Nah, pembahasan selanjutnya ada tentang sistematika kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang bersistematika fikih. Kitab ini terdiri dari 2 juz yang di dalamnya terdapat 61 kitab atau bab. Nah, sistematika perinciannya dari juz 1 bisa dilihat ya. Nah, dari sini nih kita bisa lihat bahwa penulisan kitab Al-Muwatta sistematis dengan menggunakan sistematika fikih yang termasuk ke dalam sistematika kitab-kitab sunan. Kemudian bisa kita lihat di sini bentuk fisik dari kitab Al-Muwatta ini. Bisa dilihat dalam gambar ya. Ini bentuk fisik dari kitab Al-Muwatta yang diterbitkan di Beirut, Lebanon. Baik, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.